Indonesia merupakan negara yang kaya akan alam dan budayanya. Sebagai negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa, Indonesia tidak hanya menawarkan pesona keindahan alamnya yang memang sudah terkenal ke berbagai penjuru dunia. Indonesia juga mempunyai keanekaragaman budaya dari Sabang sampai Merauke. Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara paling kaya akan ragam budaya di dunia. Beberapa budaya Indonesia juga sudah diakui oleh dunia dan sudah tercatat oleh UNESCO. Bahkan tidak sedikit warga negara asing, WNA, yang tertarik dengan kekayaan budaya Indonesia dan tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk tinggal di Indonesia untuk belajar budaya yang dikaguminya ini. Sebagai warga Indonesia, sudah sepantasnya kita turut bangga dengan kebudayaan yang telah ada di negara tercinta ini. Dan sudah selayaknya ingin mewarisi budaya ini dengan mempelajarinya agar tidak kalah dengan warga negara asing yang justru sangat menghargainya. Berikut dapat kita simak warisan-warisan budaya Indonesia yang mendunia berikut ini. 1. Wayang. Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang dan biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu dari seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng. Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing, WNA, yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni. 2. Angklung. Angklung merupakan alat musik kesenian tradisional dari Jawa Barat bernada ganda yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Alat musik angklung Indonesia telah mendapat pengakuan resmi dari UNESCO sebagai bagian dari World Heritage pada tanggal 19 Januari tahun 2011. Sertifikat pun diserahkan oleh mantan Duta Besar RI untuk UNESCO, Tresna Dermawan Kunaevi kepada Menteri Pendidikan Nasional pada masa itu, yaitu Muhammad Nuh. Selain menjadi warisan budaya alat musik Indonesia yang digemari oleh sebagian besar kalangan angklung pun ternyata digemari di luar negeri. Negara-negara seperti Korea, Jepang, dan Malaysia telah mengenalkan angklung pada anak-anak usia sekolah di negara mereka masing-masing. 3. Keris. Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas. Bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium. Suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November tahun 2005. 4. Tari Saman. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat daerah setempat. Syair yang digunakan dalam tarian Saman menggunakan campuran bahasa Arab dan bahasa Gayo. Dalam beberapa referensi menyebutkan bahwa tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari daerah Gayo di Aceh Tenggara. Tarian Saman termasuk menjadi salah satu tarian yang cukup unik, karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan gerakan-gerakan lainnya tanpa adanya pergeseran dan liak-liuk anggota tubuh lain dan kaki. Penamaan dari gerakan pada tarian Saman ini ada guncang, kirep, lingang, surang saring, semua nama gerakan tari Saman dalam bahasa Gayo. Tari Saman dari Gayo Lues dan sekitarnya di Provinsi Aceh resmi diakui dan masuk dalam daftar warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak UNESCO.
Pada sidang akbar tahunan yang dihadiri lebih dari 500 anggota delegasi dari 69 negara. LSM Internasional, Pakar Budaya dan Media di Bali pada tanggal 22 sampai tanggal 29 November tahun 2011. Reok Ponorogo. Reok Ponorogo merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang berasal dari daerah Jawa Timur. Reok Ponorogo adalah salah satu kesenian tradisional yang berupa tarian yang sampai saat ini masih terus dijaga kelestariannya oleh masyarakat setempat. Sebagai daerah yang terkenal sebagai kota asal Reok Ponorogo, gerbang kota ini dihiasi oleh dua sosok yang biasanya tampil dalam pertunjukan reok, yaitu sosok Warok dan Gemblak. Dalam pementasan Reok Ponorogo tidak ada skenario tarian yang pasti dan paten. Biasanya seniman reok mementaskan berdasarkan adegan yang telah dipelajarinya dengan tambahan gerak mengayun-ayunkan bagian kepala reok. Kadangkala pementasan reok juga mengikut sertakan para penonton. Pemain reok kadangkala berinteraksi dengan penonton, tentu saja dengan selalu memperhatikan instruksi dari pemain dan dalang. Kepuasan dari penonton adalah hal wajib dalam pementasan reok. Adegan demi adegan dipentasakan dengan apik oleh penari reok seperti adegan Singa Barong yang merupakan adegan yang sangat disukai oleh penonton. Adegan ini berupa pemain reok memakai topeng berbentuk kepal singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu burung merak, yang beratnya bisa mencapai 50-60 kg. Pertunjukan reok menggunakan topeng yang dibawa oleh penarinya menggunakan gigi. Selain membutuhkan latihan dan fisik yang kuat, dipercaya juga kekuatan membawa beban oleh seorang penari reok didapat dari latihan spiritual berupa puasa dan bertapa. 6. Tari Kecak. Tari Kecak merupakan tarian tradisional yang berasal dari Bali. Tarian ini juga biasa disebut juga sebagai tari cak atau tari api. Tari Kecak adalah sebuah tarian yang biasanya dibawakan sebagai sendra tari yang dipertunjukkan massal dan tari hiburan yang di dalamnya terdapat unsur drama. Penggolongan tari kecak sebagai sendra tari karena dari keseluruhan pertunjukan tari kecak akan menggambarkan seni peran dari cerita pewayangan seperti memerankan tokoh Rama dan Sinta. Tari ini juga khusus digunakan untuk sebuah ritual keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Tarian yang juga dianggap sebagai pemujaan dan upacara keagamaan. Tari kecak juga sakral dengan mempertontonkan kekebalan fisik para penarinya yang tidak terbakar api. Tidak seperti tari tradisional lainnya, tari kecak menggunakan teriakan berbunyi, cak-cak-e. Cak-cak-e, sebagai musik pengiring sehingga tari ini besar dengan nama tari kecak. Tujuh. Tari Barong dari Bali. Salah satu pertunjukan tari yang sangat terkenal dari Nusantara adalah tari Barong yang berasal dari Bali. Barong sendiri adalah tarian khas Bali yang sudah ada sejak peradaban kebudayaan pra-Hindu. Tarian ini menggambarkan pertarungan antara kebaikan melawan kebatilan. Barong sebagai lambang kebaikan melawan Rangda yang merupakan simbol kejahatan. Delapan. Sendra Tari Ramayana. Sendra Tari Ramayana merupakan gabungan dari pementasan tari dan juga pementasan drama tanpa dialog. Tarian ini diangkat dari kisah pewayangan Ramayana. Sendra Tari Ramayana pertama kali dipentaskan pada tahun 1961 di Candi Prambanan pada setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pementasannya sangat artistik karena berada di panggung terbuka dengan panorama Candi Prambanan. 9. Tari Pendet. Tari pendet-pendet semula adalah sebuah tarian yang dibawakan oleh seorang wanita yang dipertunjukkan sebagai kegiatan pemujaan di pura. Hingga pada akhirnya tari pendet mulai berkembang sangat pesat dan dijadikan sebuah tari yang melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke dunia. Seiring dengan perkembangan zaman, tari pendet yang tadinya merupakan simbol penyambutan terhadap dewata semakin berkembang menjadi sebuah tarian penyambutan untuk tamu sebagai ucapan selamat datang.
10. Batik. Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang terkenal di mancanegara. Setiap orang di Indonesia paling tidak memiliki pakaian batik dalam lemarinya. Sebagai persiapan untuk menghadiri berbagai acara-acara formal. Batik sendiri dihasilkan dari cara yang sangat unik, yaitu menuliskan lilin panas ke atas kain menggunakan canting. Batik sudah dikenal sejak Kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga saat ini dengan berbagai macam motif dan kreasi. Sebelas. Presean Lombok. Presean merupakan budaya simbol kejantanan pemuda suku Sasak di Pulau Lombok. Acara ini berupa pertarungan dua lelaki Sasak bersenjatakan tongkat rotan atau biasa disebut pejalin atau penyalin serta berperisai kulit kerbau tebal dan keras yang biasa disebut dengan ende. Petarung biasa disebut dengan pepadu dan wasit pinggir disebut pekembar sedi dan wasit tengah disebut pekembar. Dengan bertelanjang badan dan sebuah rotan di tangan kanan serta sebuah perisai yang terbuat dari kulit binatang di tangan kiri. Dua orang pemuda yang dikenal dengan nama pepadu ini bersiap saling mengadu kejantanan di depan ratusan penonton yang mengelilingi mereka di luar arena. Itulah 11 budaya Indonesia yang telah diakui oleh hampir seluruh negara di penjuru dunia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus mempertahankan, menjaga dan melestarikan adat dan kebudayaan kita yang ada di tanah air Nusantara ini.